Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan tanpa ada satu kekurangan apapun. Di video kali ini kita akan membahas tentang kejadian yang sangat viral di bulan-bulan ini, atau bisa disaksikan bersama. Karena di televisi, di media sosial, di media massa manapun masih menyiarkan tentang kejadiannya. Itu merupakan kasus Brigadir J yang awal mulanya itu katanya Brigadir J ini atau Brigadir Nopriansah Joshua Huta Barat ini awal mulanya terjadi baku tembak antar polisi dan polisi. Nah, di sini kita tidak akan membahas kasusnya ya teman-teman Nah, dari berbagai drama atau skenario dari kasus ini ya, yang menarik perhatian saya itu setelah kuasa hukum Barada Richard Eliezer ini atau Baradae ini, dia lupa Yumara ya nama kuasa hukumnya, mengajukan permohonan justice kolaborator untuk kliennya dalam kasus penembakan Brigadir Nopriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J ya. Nah, dia atau pengacaranya atau kuasa hukumnya itu mengajukan permohonan justice kolaborator itu ke LPSK ya teman-teman, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pada Senin 8 Agustus 2022. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang belum paham atau ada yang belum pernah dengar apa itu justice kolaborator. Nah, di sini kita akan bahas ya. Apa itu justice kolaborator? Mungkin orang-orang hukum atau anak-anak hukum itu sudah biasa dengar apa yang disebut dengan justice kolaborator. Justice kolaborator itu merupakan sebutan untuk pelaku kejahatan yang bekerja sama dengan memberikan keterangan dan bantuan bagi penegak hukum, atau bisa kita sebut dengan bahasa umumnya itu sudah mengakui kesalahannya dan dia itu merupakan salah satu pelaku tapi bukan pelaku utama dalam tindak pidana tersebut ya. Nah, sebagai keseimbangannya, seorang kolaborator keadilan akan mendapatkan bersyarat penjatuhan pidana, percobaan bersyarat khusus, mempersembahkan remisi dan asimilasi ya. Dalam peraturan nasional, keberadaan kolaborator keadilan itu diatur dalam peraturan bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, itu tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerja sama. Nah, justice kolaborator itu ada berbagai syarat ya teman-teman. Syaratnya menjadi justice kolaborator itu, yang pertama itu tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan atau terorganisir. Yang kedua, memberikan keterangan yang signifikan, relevan, dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana. Yang ketiga, bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya. Yang keempat, kesediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang Jadi seorang justice kolaborator itu harus mengembalikan ya, jika misalnya ada barang atau aset yang diperolehnya dari tindak pidana tersebut, itu harus dikembalikan. Nah, yang kelima ini adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan secara fisik maupun psikis. Nah, itu tadi pembahasan sedikit tentang justice kolaborator, atau lebih tepatnya arti dari justice kolaborator itu ya. Jadi setidaknya sudah paham sedikit tentang apa itu justice kolaborator yang diajukan Baradae ya terhadap LPSK. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi nanti saya buatkan next video ya. Untuk video kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.